Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldi Dr. Zulfan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Rekan-rekan semuanya, pada pertama ini kita lihat dulu pengertian dari supervisi pendidikan. Yang dengan maksud supervisi sendiri adalah di atas. Vision mempunyai arti melihat. Jadi pengertian supervisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas, ya, yang lebih tinggi dari guru, untuk melihat dan mengawasi kinerja atau pekerjaan guru tersebut. Ya, dan yang dimaksud dengan supervisi sendiri itu aktivitas, ya, pembinaan yang dilaksanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Nah, dengan demikian hakikatnya supervisi pendidikan merupakan proses, ya, proses dari pihak kepala sekolah pada guru-guru dan personalia sekolah yang langsung mengenai belajar para siswa. Nah, untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dan dapat belajar secara efektif, dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Di samping itu juga nantinya supervisi ini memperbaiki secara efektif, ya, disiplin, bertanggung jawab dan memenuhi akuntabilitas sekolah tersebut, gitu. Ya, kemudian sedangkan yang melakukan nama dari supervisi ini adalah supervisor, itu adalah orangnya. Nah, itu orang yang akan melakukan supervisi sendiri. Untuk memperbaiki situasi bekerja dan belajar secara efektif terkandung makna di dalamnya bekerja dan belajar secara disiplin, tanggung jawab, dan memenuhi akuntabilitas. Jadi seorang pendidik itu tidak hanya mendidik dan mengajar, tapi dia juga harus masih belajar bagaimana cara mendidik yang benar dan baik, gitu. Nah, sehingga nanti dalam belajar itu tidak mengenal umur, itu memang harus direalisasikan, ya. Itu sih untuk supervisi, kan. Nah, melihat dari ruang lingkup dari supervisi ini ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama, supervisi kurikulum, ya. Ini di bidang pembinaan di bagian kurikulum belajar tersebut. Kemudian ada supervisi di bidang kesiswaan. Nah, ini adalah pengawasan atau pembinaan kepada guru tentang kemajuan kesiswaan tersendiri, gitu. Kemudian supervisi di bidang kepegawaian. Ada juga ini bagian pegawai yang ada di tendik tersebut, tenaga pendidik di suatu instansi tersebut, gitu. Nah, ini ada juga supervisi kepegawaian. Kemudian ada di bagian supervisi di bidang sarana dan prasarana. Ini sangat perlu nih sarana prasarana ini, agar sarana ini dan prasarana ini, ya, bertahan lama, ya, dan bisa digunakan terus menerus, gitu. Itu makanya ada supervisi di bagian sarana prasarana. Kemudian supervisi bidang keuangan, agar nanti ada pembinaan keuangan ini terkelola dengan baik dan rapi, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena keuangannya adalah yang sangat sensitif, ya, dalam sebuah lembaga, gitu. Nah, makanya harus ada pembinaannya, pengawasan tersebut, gitu. Kemudian ada supervisi bagian humas. Kita juga akan ada pengawasan dan pembinaan bagian hubungan dengan masyarakat, agar nantinya hubungan antara sekolah atau instansi tersebut, ya, mempunyai ikatan harmonis, ya, bersama dengan lingkungan, dengan masyarakat setempat. Kemudian supervisi di bidang ketatausahaan. Ini ketatausahaan ini di bagian ketataan usaha, ya. Contoh seperti di bagian perpustakaan. Nah, itu ada juga pengawasannya bagian surat menyurat, ya. Itu ketatausahaan, ya. Ini dalam ruang lingkup supervisi ini bertujuan, ya, mengharuskan supervisor, ya, mempelajari semua bidang ini tanpa terkecuali, agar supervisor ini paham, gitu. Jadi bukan berarti supervisor ini hanya paham dengan satu bidang saja, tapi harus maksimalkan atau haruskan pada supervisor ini untuk paham dengan seluruh bidangnya. Itu
Kemudian ada prinsip ya, prinsip dari supervisi tersebut. Pertama adalah ada scientific, itu adalah prinsip ilmiah. Nah, ada beberapa ciri untuk prinsip ilmiah ini. Pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, ini kegiatan ini dilakukan secara objektif, datanya itu data pasti. Kemudian memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, supervisi, dan percakapan pribadi. Nah, kita butuh rekaman juga agar nanti kita punya pegangan untuk memperoleh data tersebut. Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Nah, jadi agar terkelola dengan rapi ya harus sistematis dan berencana ya. Kemudian prinsip demokrasi atau demokratis ini menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasar atasan bawahan tetapi berdasarkan rasa kesejawatan. Nah, jadi kita harus demokratis juga ya dalam supervisi ini, kita nggak bisa mengambil dalam satu pihak juga gitu. Nah, kemudian prinsip kerjasama ya, mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi sharing of ide, sharing of experience, memberi support, mendorong dan menstimulasi guru sehingga nantinya mereka merasa tumbuh bersama gitu. Jadi kita harus sharing-sharing ya pemikiran kita, ide kita agar jalannya pengawasan ini dengan baik gitu. Kemudian prinsip konstruktif atau kreatif, setiap guru merasa termotivasi ya mengembangkan kreativitasnya gitu. Nah, jadi setiap hal itu akan ada guru ini termotivasi gitu. Apa sih peranan kepala sekolah dan sebagai supervisi pendidikan? Nah, disebut bahwasanya supervisi ini adalah orang di atas. Makanya supervisi ini paling berperan itu adalah kepala sekolah gitu. Kenapa? Karena di sekolah itu adalah yang paling di atasnya adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah yang akan mengawas terhadap jalannya suatu pendidikan tersebut gitu. Nah, makanya dirancang khusus untuk membantu para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah agar menggunakan pengetahuan kemampuannya untuk memberikan layanan lebih baik pada orang tua, peserta didik sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif. Maka peranan supervisor ini adalah memberi dukungan, support, membantu dan mengikut sertakan. Nah, itulah peran kepala sekolah dalam sebuah supervisi gitu. Dan proses dan teknis supervisi ini. Nah, teknik ini adalah yang digunakan dalam supervisor untuk mencapai tujuan ya supervisi tersebut gitu. Pertama itu ada teknik supervisi yang bersifat kelompok. Teknik ini dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama ya. Dan supervisor dengan jumlah guru dan satu kelompok. Ada pertemuan orientasi bagi guru baru, rapat guru, studi kelompok atau guru, diskusi bersama. Kemudian ada teknik individual, berarti ini secara sendiri ya. Teknik itu secara pribadi ya, guru gunakan kualitasnya face to face gitu. Kemudian diskusi panel, ini teknik ini dilakukan guru kepada para pakar ya bermacam sudut ilmu. Nanti ini diskusi bersama pakar-pakar yang udah paham dengan hal tersebut gitu. Kemudian seminar ya, seminar satu rangkaian kajian yang oleh suatu kelompok ya, mendiskusikan, membahas, memperdebatkan satu masalah berhubungan dengan topik. Nah, ini diadakan secara formal ya. Nanti ada seminar, ada pemateri, itu kan akan ada perdebatan dan pembahasan untuk pemecahan masalahnya gitu. Kemudian simposium, kegiatan mendatangkan seorang ahli pendidikan untuk membahas masalah pendidikan. Nah, ini juga mendatangkan para ahli dan menyuguhkan beberapa pidato pendek untuk meninjau suatu topik atau aspek yang berbeda. Kemudian demonstrasi mengajar. Nah, ini cara mengajar di hadapan guru dalam mengenal berbagai aspek dalam mengajar di kelas oleh supervisor itu untuk meningkatkan belajar mengajarnya. Dan buletin supervisi ini bermain di bagian media ya, media yang bersifat
cetak di mana nanti di sana didapati peristiwa-peristiwa pendidikan yang berkaitan dengan cara-cara mengajar, tingkah laku peserta didik dan sebagainya yang rasanya itu butuh penjelasan. Itu sih rekan-rekan semuanya, saudara-saudara semuanya, penjelasan singkat dari saya. Nantinya rasanya kalau memang ada hal ditanya silakan di komen aja di bawah dan insyaallah saya jawab. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.